Pemirsa, rancangan peraturan pemerintah yang akan membuka peluang bagi anggota TNI Polri untuk menjabat di posisi sipil pemerintah terus memicu kontroversi. Meski banyak kelemahan dan dicurigai mengembalikan dua fungsi ABRI, kebijakan ini sebenarnya bukan hal baru. Bahkan telah diperbolehkan dalam undang-undang dan sudah berlaku efektif dalam beberapa tahun terakhir. Penyusunan rancangan peraturan pemerintah RPP tentang aparatur sipil negara akan membuka kembali peluang bagi anggota TNI Polri untuk menduduki jabatan sipil di pemerintahan. Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengaku penyusunan RPP ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menjelaskan bahwa masuknya anggota TNI Polri di pemerintahan sebenarnya bukan hal baru sejak era reformasi. Saya pikir ini isu yang sudah cukup lama karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu sudah diizinkan. Buktinya ada di eselon 1 khusus untuk sekjen misalnya itu bintang 3. Dan untuk dirjen, staf ahli itu bintang 2 bisa. Tapi sekali lagi untuk bisa menjadi masuk ASN itu harus ada izin presiden. Istilahnya mungkin dipinjam atau dipensiunkan atau seperti apalah. Saya agak lupa syarat-syaratnya. Tapi itu diizinkan. Nah kalau sekarang heboh, menurut saya ya sudah berjalan gitu. Mungkin tidak terungkap ya karena sekarang kan Undang-Undang Nomor 5 2014 sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Meski sudah berlangsung sejak lama, masuknya anggota TNI Polri ke jabatan sipil pemerintahan dinilai memiliki sejumlah kekurangan. Resikonya ada dua hal yang kami lihat. Pertama, tentu kemudian ini bisa dipandang sebagai upaya untuk menghambat lajur karir dari aparatur sipil negara yang sudah melakukan pengabdian sangat lama di institusi-institusi sipil, baik itu di kementerian, badan-badan milik negara, dan lain sebagainya. Yang kedua, kami melihat dari kacamata sejarah begitu ya, ketika ada percampuran proses-proses pengelolaan tata kelola negara yang dicampurkan antara fungsi militer, fungsi pertahanan keamanan, dan juga fungsi sipil, maka akan ada beberapa potensi-potensi pendekatan keamanan yang diambil atau ditempuh. Tentu ini kemudian lekat dengan situasi-situasi yang terjadi di zaman Orde Baru. Bagaimana kemudian pemerintah semi-militeristik. Pintu bagi anggota TNI Polri untuk menduduki jabatan sipil telah dibuka. Selama ini, posisi yang boleh ditempati anggota TNI Polri di pemerintahan masih sangat dibatasi. Tim TV One mengabarkan.